Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan paper review data mining yang ditugaskan kepada kami. Di sini kami mengambil judul paper yaitu penerapan backpropagation neural network dalam prediksi harga saham. Sebelumnya, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Safari, Fikri Syahreda, dan saya Jihadini Rahmi. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan bagian awal dari paper review yang judulnya sudah saya sebutkan tadi. Di sini yang pertama ada pendahuluan. Nah, di mana di dalam pendahuluan itu terdapat latar belakang menulis paper ini. Di sini latar belakangnya adalah pasar saham dapat membuat seseorang memperoleh keuntungan yang besar. Namun terdapat resiko yang besar pula. Apa saja sih resiko tersebut? Yang pertama akan adanya turunnya harga, dan yang kedua terjadi likuidasi. Apa sih likuidasi itu? Likuidasi itu merupakan pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pemberesan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara pemilik, atau seperti yang kita kenal atau seperti yang kita dengar biasa dengan nama perusahaan itu mengalami kolaps atau telah bangkrut atau bubar. Nah, yang selanjutnya yang melatar belakangi penulis dalam menulis paper ini adanya fluktuasi harga saham atau ketidakstabilan harga yang turun naik, yang hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal yang seperti permintaan dan penawaran, suku bunga, inflasi, dan kinerja dari perusahaan. Sehingga dewasa ini teknologi dapat dimanfaatkan untuk membuat prediksi dengan menggunakan metode yaitu data mining. Nah, teknologi tersebutlah yang dapat digunakan untuk memprediksi harga saham yang bersifat fluktuatif atau cenderung tidak stabil. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis mengusulkan adanya satu penelitian yang berkaitan dengan prediksi harga saham. Hal ini karena terdapat tawaran-tawaran untuk membeli saham kepada orang awam, dan hal ini dapat dipakai sebagai dasar untuk membeli saham bagi orang tersebut. Sehingga prediksi dapat dilakukan dengan berbagai macam algoritma. Salah satunya algoritma backpropagation neural network yang sedang kita bahas pada paper ini. Untuk itu pula dibutuhkan suatu prediksi logis yang mudah dilakukan agar para investor atau penanam modal mudah untuk menentukan harga indeks saham pada periode berikutnya dengan metode algoritma tadi, yaitu backpropagation neural network. Baiklah, selanjutnya terdapat tujuan dalam penulisan paper ini. Yang pertama, mengimplementasikan algoritma backpropagation neural network dalam memprediksi harga saham dengan menggunakan data saham pada masa lampau atau pada rentang waktu tertentu, sehingga menghasilkan prediksi atau perkiraan apakah harga saham penutup tersebut akan mengalami kenaikan atau penurunan pada hari berikutnya. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui tingkat ketepatan prediksi harga saham dengan menggunakan algoritma backpropagation neural network yang sesuai dengan harga penutup pada saham tersebut. Terdapat tujuan, tentu terdapat manfaat dalam penulisan ini. Yang pertama, penulis ingin mendapatkan hasil prediksi harga saham penutup pada hari berikutnya.
Lalu penulis juga ingin hasil prediksi dapat membantu masyarakat dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual saham. Dan yang terakhir, penulis ingin meningkatkan wawasan mengenai penerapan data mining dalam kehidupan sehari-hari. Sekaligus juga memberi wawasan kepada masyarakat banyak untuk penerapan data mining dalam kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, di dalam paper ini terdapat batasan masalah yang dimana ini akan menjadi pembatas dalam penulis meneliti paper ini. Ada beberapa batasan masalah, yaitu yang pertama, data yang digunakan merupakan data saham Bank BCA, Bank BNI, dan Bank BRI dari rentang tahun 2004 sampai 2019. Kedua, data saham tersebut meliputi harga pembuka, harga penutup, harga tertinggi, harga terendah, adjusted closing, dan volume. Nah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya di poin kedua ini akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya. Nah, ketiga, algoritma yang digunakan dalam memprediksi harga saham merupakan algoritma backpropagation neural network. Sesuai dengan judulnya, maka paper ini mengambil algoritma backpropagation neural network dalam menentukan prediksi harga saham tadi. Nah, dan batasan masalah yang terakhir, prediksi dilakukan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan output berupa prediksi harga penutup saham pada hari berikutnya perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tinjauan pustaka dalam paper ini. Yang pertama, terkait saham. Saham adalah surat berharga yang membuktikan kepemilikan seorang investor pada suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan apabila seorang membeli saham suatu perusahaan, ia telah memberikan modal pula kepada perusahaan tersebut sebesar jumlah saham yang telah ia beli. Nah, perusahaan mempunyai pilihan untuk menerbitkan saham guna membantu pendanaan perusahaan. Jadi meskipun demikian, saham merupakan sarana investasi yang memiliki peminat tinggi dalam kalangan investor karena saham dapat memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Jadi setiap investor itu yang melakukan investasi dalam suatu perusahaan biasanya mempunyai tujuan. Nah, tujuan itu untuk apa? Untuk mendapatkan capital gain. Apa itu capital gain? Nah, capital gain itu adalah selisih dari harga beli dan harga jual, harga jual saham. Nah, serta dividen yang berupa keuntungan perusahaan yang nantinya akan diberikan kepada investor. Jadi, dividen itu apa sih sebenarnya? Dividen itu adalah suatu bentuk pembagian keuntungan atau laba kepada para pemegang saham dalam satu periode tertentu berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Artinya apa? Artinya besar dividen tergantung pada besarnya saham pada masing-masing pemilik, sehingga dividen itulah yang menjadi keuntungan perusahaan yang akan diberikan kepada investor nantinya. Lanjut, beranjak dari saham, ada lagi yaitu yang namanya jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan itu merupakan salah satu representasi buatan. Jadi di sini ditekankan bahwa ini merupakan representasi buatan dari otak manusia yang menyimpulkan cara kerja pada sistem syaraf manusia dalam menjalankan tugas tertentu. Dasar dari pemodelan ini apa? Yaitu kemampuan otak manusia dalam mengatur sel-sel penyusunnya yang disebut neuron, sehingga dalam dapat menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Seperti layaknya sistem syaraf manusia, terdapat banyak neuron yang dimiliki oleh jaringan syaraf tiruan. Nah, neuron-neuron itu tersebar pada beberapa lapisan. Lapisannya ada berapa saja? Ada 3, yaitu lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan keluarannya. Nantinya akan lapisan-lapisan ini akan bersinggungan dengan
algoritma yang digunakan, yaitu backpropagation neural network. Selanjutnya yaitu backpropagation neural network. Sesuai dengan judulnya, apa itu backpropagation? Backpropagation itu merupakan salah satu algoritma pembelajaran dalam jaringan syaraf tiruan dengan metode pelatihan supervised learning. Nah, jadi backpropagation ini beririsan dengan jaringan syaraf tiruan. Nah, di sini terdapat kata supervised learning. Apa itu supervised learning? Di sini supervised learning itu banyak digunakan dalam memprediksi pola, di mana pola tersebut sudah ada contoh data yang lengkap. Jadi pola yang terbentuk adalah hasil pembelajaran data lengkap tersebut, sehingga tadi di batasan masalah penulis mengambil contoh data yang telah ada dari bank-bank yang telah disampaikan tadi. Nah, jadi teknik pelatihan algoritma backpropagation ini dilakukan dengan menyesuaikan bobot-bobot jaringan syaraf tiruan secara mundur atau kembali ke waktu masa lampau, masalah yang lalu, berlandaskan nilai kesalahan atau missing value dalam teknik pelatihan. Nah, di sini keywordnya adalah missing value atau nilai kesalahan. Apa sih missing value itu? Missing value itu adalah informasi yang tidak tersedia untuk sebuah objek atau kasus. Missing value itu terjadi karena apa sih? Missing value itu terjadi karena informasi untuk sesuatu tentang objek tidak diberikan, sulit dicari, atau memang informasi tersebut tidak ada. Jadi pada dasarnya sebenarnya missing value ini tidak bermasalah bagi keseluruhan data, apalagi jika jumlahnya hanya sedikit, misalnya hanya 1% dari keseluruhan data. Namun jika persentase data yang hilang tersebut cukup besar, maka perlu dilakukan pengujian apakah data yang mengandung banyak missing tersebut masih layak diproses lebih lanjut ataukah tidak. Nah, jadi dalam penelitian atau paper ini penulisnya menekankan untuk memprediksi atau meminimalisir missing value dari proses penelitiannya. Nah, untuk itu algoritma jaringan syaraf tiruan backpropagation ini memiliki kemampuan tadi untuk memperkecil tingkat kesalahan karena terdapat lapisan tersembunyi seperti yang telah dijelaskan tadi sebelumnya, yaitu jaringan syaraf tiruan yang terdapat neuron-neuron yang terdapat lapisan tersebar pada beberapa lapisan, yaitu ada lapisan masukan, lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran. Nah, jadi untuk memperkecil tingkat kesalahan itu terdapat lapisan tersembunyi. Jadi hal tersebut dapat terjadi karena apa? Karena lapisan tersembunyi yang terdapat dalam algoritma backpropagation ini memiliki fungsi sebagai tempat untuk memperbaharui dan menyesuaikan bobot, sehingga diperoleh nilai bobot yang baru dan dapat dilatih mendekati target yang diharapkan. Selanjutnya, masih lanjutan dari backpropagation neural network, yaitu terdapat 3 tahap dalam algoritma backpropagation neural network ini. Yang pertama yaitu tahap feed forward, yaitu memasukkan nilai data pelatihan sehingga diperoleh nilai output atau nilai keluaran, sehingga dilakukan terlebih dahulu input data lalu sehingga diperoleh nilai keluaran. Dan tahap yang kedua yaitu backpropagation, yaitu propagasi balik dari nilai kesalahan yang diperoleh. Propagasi di sini lebih cenderung menyatakan kepada waktu mundur, waktu ke belakang dari missing value yang diperoleh. Jadi yang dianalisis di sini yaitu backpropagation, yaitu tahap di mana memprediksi berdasarkan waktu yang lampau, waktu yang ditentukan, rentang waktu yang ditentukan, sehingga terdapatlah
missing value tadi. Nah, tahap ketiga yaitu penyesuaian kembali bobot koneksi untuk meminimalkan nilai kesalahan. Nah, tadi di sini ini merupakan goals dari tahapan backpropagation neural network, yaitu untuk meminimalkan nilai kesalahan atau missing value yang telah saya sampaikan tadi terkait missing value. Terima kasih. Sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami, dan untuk pembahasan metode penelitian dan pembahasan selanjutnya lagi akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Haji Hadini yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pembahasan materi dari penerapan backpropagation neural network dalam prediksi harga saham. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari Haji Hadini tadi, dan selanjutnya kita akan masuk ke metodologi penelitian. Nah, untuk metodologi penelitian itu sendiri itu terdapat sekitar 6 tahapan yang akan dilakukan. Untuk yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pada tahap ini penulis mengumpulkan data mengenai harga saham. Itu data dalam penelitian ini adalah data yang digunakan merupakan data deret waktu atau time series. Jadi datanya bersifat time frame atau berjenjang yang membersihkan nilai-nilai variabel berdasarkan interval waktu harian dan bersifat numerik. Jadi dari waktu time series ini penulis itu menggunakan data harian. Kita juga bisa menggunakan data bulanan, tahunan, 1 tahun, 5 tahun, dan beberapa tahun. Juga bisa menggunakan data 1 jam, 2 jam, dan 3 jam, dan seterusnya. Nah, dari data ini yang digunakan di penelitian ini diperoleh dari situs Yahoo Finance. Dan data saham yang digunakan yaitu adalah yang pertama ada BBCA. Itu merupakan kode dari saham Bank BCA, dan BBNI dari Bank BNI, dan BRI dari Bank BRI. Jadi data yang dikumpulkan itu merupakan harga pembukaan atau open price, dan harga tertinggi atau high price, dan harga terendah atau lowest price, dan harga penutup atau close price, dan ada adjusted closing dan volume. Jadi adjusted closing merupakan harga penutupan yang disesuaikan dengan aksi korporasi seperti right issue atau stock split dan stock reverse. Lalu juga ada volume atau jumlah transaksi pada satu time frame tersebut. Jadi jika satu hari tersebut itu ada 1 juta transaksi, maka itu merupakan volume. Bisa jadi satu volume itu 1 juta transaksi, yaitu yang dimana adalah itu pembelian atau penjualan saham tersebut. Nah, kita lanjut. Ada pre-processing data. Nah, di pre-processing data ini dilakukan untuk menghasilkan atau agar menghasilkan data yang berkualitas baik dan siap untuk digunakan ke tahap yang selanjutnya. Jadi terdapat beberapa data yang bisa saja itu memiliki missing value ataupun noise ataupun tidak konsisten yang bisa terjadi pada data tersebut. Nah, untuk tahap pre-processing data ini merupakan tahapan di mana data yang telah dikumpulkan itu diolah terlebih dahulu sehingga data yang dipakai itu masukannya sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Nah, di tahap ini juga dilakukan proses cleaning, yaitu penghapusan data yang memiliki missing value sehingga data yang memiliki atribut yang lengkap. Setelah itu dilakukan namanya normalisasi data menggunakan dengan metode min-max sehingga data bersifat konsisten dengan nilai range 0,1 dengan nilai range segitu.
Nah, untuk selanjutnya itu konstruksi algoritma backpropagation neural networks. Nah, pada tahap ini dilakukan dalam pembangunan algoritma backpropagation neural network dengan menggunakan bahasa Python. Nah, data yang akan diolah ini akan dibagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Nah, untuk arsitektur jaringan saraf tiruan dalam penelitian ini menggunakan satu input layer, satu hidden layer, dan satu output layer. Nah, di input layer memiliki 5 node, yaitu tadi seperti harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, adjusted closing, dan volume. Lalu ada output layer yang hanya memiliki satu node, yaitu harga penutupan, karena kita hanya ingin mengetahui berapa sih harga penutupan atau harga penutupan dari saham tersebut untuk keesokan harinya. Lalu dan salah satu parameter dalam penelitian ini merupakan banyaknya node dalam hidden layer, sehingga banyak node itu dapat disebut dengan N. Arsitektur dalam penelitian ini itu 5 min N min 1. Jadi N ini dalam penelitian dilakukan uji coba pada range 10 sampai 8000 node. Kita lanjut untuk selanjutnya itu training data. Pada tahap ini data itu di training dilakukan dengan metode backpropagation neural network. Data akan dilatih hingga mencapai batas error yang ditentukan yang diinginkan dengan menentukan jumlah hidden layer, learning rate, dan maximum iteration. Jadi ketika data sudah mencapai batas error yang telah ditentukan, iterasi akan berhenti dan user akan melakukan testing data ataupun mengulang kembali proses training data. Namun apabila training loss pada pelatihan tidak meningkat lebih dari nilai error, maka tentukan sebanyak 20 kali iterasi secara berurutan, maka proses pelatihan akan terhenti. Lanjut, ada testing data. Setelah melakukan proses training tersebut tadi, terus dapat modelnya. Nah, selanjutnya itu kita dapat melakukan testing data. Nah, dilakukan pengecekan data berdasarkan hasil pelatihan data, itu sistem akan menggunakan model yang telah tersimpan pada saat pelatihan data tersebut. Itu pada training data. Testing data itu dibutuhkan untuk menguji data yang sudah dilatih dengan membandingkan terhadap data aslinya. Di data testing tersebut kita uji, kita bandingkan dengan data yang aslinya, apakah mendekati ataupun malah sebaliknya. Selanjutnya itu adalah hasil prediksi. Nah, hasil prediksi ini berupa harga penutupan saham pada hari berikutnya, kemudian dibandingkan dengan data sesungguhnya. Pada tahap ini dilihat besarnya tingkat ketepatan dalam memprediksi harga saham menggunakan metode backpropagation neural network. RMSE itu digunakan untuk mengetahui nilai hasil prediksi yang dilakukan oleh sistem dengan menggunakan data asli. RMSE itu merupakan root mean square error. Metode itu merupakan metode pengukuran dengan mengukur perbedaan nilai dari prediksi sebuah model. Jadi dengan RMSE itu kita dapat menghitung seberapa besar ketepatan dari hasil prediksi tersebut. Selanjutnya itu pembahasan. Nah, di pembahasan ini yang pertama itu pengumpulan data seperti tadi. Kita sebutkan untuk pengumpulan data ini, sistem prediksi saham itu membutuhkan data untuk memprediksi
harga saham pada keesokan harinya. Jadi kita membutuhkan data tahun lalu ataupun hari kemarin untuk memprediksi itu hari berikutnya. Nah, data yang digunakan ya seperti tadi, itu harga saham pembuka, harga saham penutupan atau close price, harga saham yang tertinggi pada hari tersebut atau higher price, dan harga saham terendah itu lowest price dan adjusted closing dan volume. Nah, data tersebut didapat dari situs Yahoo Finance dengan sesuai berikut, yaitu yang pertama itu untuk data saham Bank BCA itu dari tahun 2004 sampai 2009 itu terdapat 3.875 data saham ataupun data hariannya. Dan nomor 2 itu dari Bank BRI itu dari tahun 2003 sampai 2019 itu terdapat sekitar 4.026 data saham. Untuk yang ketiga itu dari saham Bank BNI dari tahun 2003 sampai 2019 itu terdapat 3.995 data. Untuk selanjutnya itu pre-processing data. Tadi pada tahapan ini data yang dikumpulkan itu diolah dengan metode cleaning data seperti tadi, yaitu menghapus missing value sehingga tidak ada atribut yang kosong. Missing value sering terjadi karena biasa ditemukan itu pada atribut volume, yaitu jumlah transaksi pada satu hari tersebut. Volume merupakan jumlah transaksi yang terjadi pada satu periode, yaitu satu hari. Nah, pada saham Bank BCA ini terdapat 117 missing value. Dan pada saham Bank BRI itu terdapat 134 missing value, dan Bank BNI itu terdapat 357 missing value. Dan apabila ada satu periode pada atribut tersebut yang hilang, maka data pada tanggal tersebut dihapus. Nah, bisa kita lihat di sini pada tabel hasil pre-processing data pada saham Bank BNI. Nah, untuk tanggal 23 bulan 12 2003 itu harga pembukaan dari saham Bank BNI itu sekitar 1.232.000. Itu saya hanya mengambil pembulatannya saja ya. Untuk harga tertingginya itu 1.327 rupiah. Untuk harga terendahnya itu 1.232.000 rupiah. Itu sama seperti harga open price-nya, dan close price-nya juga sama seperti harga open dan harga low. Untuk adjusted close-nya itu 728 rupiah, dan volume pada hari tersebut itu sekitar 426.687 transaksi. Nah, karena data dari saham Bank BNI itu ada sekitar 3.995, dan untuk yang 3.995 itu terjadi pada tanggal 31 bulan 12 2019. Itu untuk harga open price-nya itu ada di angka 7.950 rupiah. Untuk higher price-nya itu sekitar 7.975 rupiah, dan harga terendahnya itu 7.800, dan harga tertinggi dan harga adjusted close-nya itu 7.619.53857 rupiah. Untuk volumenya itu sekitar 17.802.300 transaksi. Lalu kita lanjut untuk pembagian data. Nah, pada pembagian data ini data dibagi menjadi dua bagian, yaitu
yaitu data training dan data testing. Pada pembagian data ini, di dalam penelitian ini, yaitu 90% untuk data training dan 10% untuk data testing. Jadi data training dan data testing tidak diacak karena prediksi yang dilakukan pada sistem itu merupakan prediksi harga pada hari berikutnya. Jadi, sehingga datanya tidak bisa kita acak, harus diurutkan. Nah, untuk pada saham Bank BCA itu trend size-nya itu 3.487 untuk trend size dan test size-nya 3.388 test size. Bank BNI itu 3.623 untuk trend size dan 403 untuk test size. Bank BRI 3.555 untuk trend size dan 400 untuk test size. Lanjut untuk konstruksi algoritma backpropagation neural network. Nah, untuk ini pembangunan algoritma ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Scikit, yaitu library machine learning yang dimiliki oleh beberapa algoritma. Salah satunya adalah algoritma backpropagation neural network. Library ini terdapat pada bahasa Python. Pelatihan data dilakukan dengan menggunakan fungsi MLP regressor yang terdapat pada library Scikit. MLP merupakan fungsi yang menerapkan algoritma neural network dalam pelatihan backpropagation. Jadi MLP itu merupakan multi-layer perceptron multi-layer perceptron regression. Dan kita lanjut untuk perancangan sistem. Nah, pada tahap ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum terkait mengenai sistem prediksi yang dibuat. Penulis merancang sistem prediksi harga saham ini untuk merancang sistem prediksi harga penutupan pada hari berikutnya menggunakan UML. Nah, diagram yang digunakan seperti use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan sistem dibuat dengan bahasa pemrograman Python yang berbasis desktop. Lanjut untuk use case diagram. Untuk use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan fungsionalitas yang dimiliki oleh sistem dan siapa yang berhak menggunakan fungsi tersebut. Bisa kita lihat bahwa ini yang pertama itu yang usernya itu aktornya itu user. Yang pertama itu ada input data, yang kedua ada training data, testing, yang ketiga ada testing data dan hasil prediksi harga pada hari berikutnya. Dan setting lokasi file pattern itu yang bisa dilakukan oleh si aktor atau user tersebut. Baiklah, sekian penyampaian materi atau presentasi dari saya tentang penerapan backpropagation neural network dalam prediksi harga saham. Untuk penyampaian selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya, yaitu Fikri Syahreda. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan ke Fikri Syahreda. Silakan Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari review paper ini. Saya akan membahas yang pertama itu implementasi dari desain sistem yang telah dirancang. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya bahwa sistem ini dibuat dengan menggunakan bahasa C# untuk aplikasi desktopnya. Nah, ini ada beberapa tampilan dari rancangan
terbuka yang dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C# tersebut. Ini tampilan halaman utama dari aplikasi peramalan saham ini. Kemudian ada halaman training, ini halaman training data. Kemudian, nah ini ada halaman grafik dari hasil testing data. Kemudian lanjutkan. Nah, ini ada halaman predict, yaitu nanti di sini diisi dengan input yang dibutuhkan, yaitu ya ada 5 input berdasarkan pembahasan sebelumnya. Nanti kemudian setelah diprediksi, kemudian setelah diisi datanya, kemudian ditekan predict, muncul hasil prediksi untuk harga saham di hari berikutnya. Kemudian, nah ini tampilan halaman testing dan juga halaman pembuatan model. Nah, kemudian kita masuk ke pembuatan model. Untuk pada penelitian ini, metode pelatihan menggunakan algoritma backpropagation neural network yang tadi sudah dijelaskan di awal, yaitu untuk mencari model yang terbaik. Dilakukan penelitian nilai parameter pada objek yang diliti. Nah, parameter yang digunakan untuk penelitian ini yaitu ada 3. Jumlah neuron hidden layer, nilai learning rate, dan nilai batas error. Nah, berikut ada contoh percobaan data pada bank BCA. Nah, di sini berdasarkan percobaan pelatihan data dengan BCA, di sini dapat dilihat bahwa yang paling efektif parameter yang dimasukkan yaitu neuron hidden layer-nya 400. Nah, kalau dilihat dari hasil pelatihan ini, nilai neuron hidden layer kalau terlalu kecil dan juga terlalu besar itu tuh bakalan menghasilkan nilai RMSE yang sangat tinggi gitu. Apalagi misalnya neuron hidden layer-nya 10, nah itu RMSE-nya 0,03. Dibandingkan dengan yang lain, yang paling optimal yaitu yang neuron hidden layer 400 itu menghasilkan RMSE 0,0103. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini percobaan yang dilakukan pada Bank BNI. Nah, berdasarkan dari beberapa percobaan yang dilakukan, didapatlah parameter yang menghasilkan nilai RMSE paling rendah, yaitu dengan neuron hidden layer 5000, learning rate 0,01, dan batas error sekian. Nah, didapatkanlah RMSE dengan nilai paling rendah. Nah, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan tadi, didapatkanlah parameter terbaik dalam melatih data saham Bank BNI, yaitu menggunakan 5000 neuron hidden layer, kemudian 0,01 learning rate, dan batas error yang tertera, yang menghasilkan nilai RMSE sebesar 0,0172. Nah, ini untuk yang Bank BNI. Kemudian ada juga melakukan percobaan untuk Bank BRI dan didapatkanlah hasil yang paling maksimal dengan nilai RMSE paling rendah, yaitu menggunakan neuron hidden layer 200 dan 400, kemudian learning rate-nya 0,001. Lanjut. Kemudian hasil prediksi. Nah, ini ada perbandingan dari hasil prediksi dengan harga saham penutup pada hari berikutnya. Nah, ini perbandingan harga yang sebenarnya pada saham Bank BCA dengan nilai RMSE 0,01035. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai prediksi itu mendekati dengan nilai aslinya, yang nilai asli saham pada hari berikutnya. Nah, dapat dilihat di sini. Misalnya pada tanggal 26 Desember tahun 2019, harga saham asli pada hari berikutnya itu 33.400. Kemudian menggunakan prediksi 33.431. Nah, ini tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil dari aslinya. Nah, dapat lihat sini bahwa algoritma ini sangat efektif gitu untuk menentukan prediksi
harga saham di hari berikutnya. Kemudian kesimpulannya ada 4, yaitu yang pertama, algoritma backpropagation neural network dapat digunakan untuk memprediksi harga saham penutup pada hari berikutnya. Nah, ini berdasarkan tabel yang ada di slide sebelumnya, itu sangat lumayan efektif gitu, untuk menentukan prediksi harga saham di hari berikutnya. Kemudian untuk 3 kesimpulan lainnya, yaitu membahas tentang parameter terbaik yang digunakan untuk memprediksi harga saham pada bank-bank berikut seperti BCA, Bank BNI, dan Bank BRI yang tadi sudah dibahas di slide-slide sebelumnya. Kemudian ada saran untuk penelitian ini. Penelitian berikutnya, saran yang pertama yaitu penelitian berikutnya dapat sebisa mungkin dapat menambahkan atribut-atribut lain yang berhubungan dengan harga saham untuk menghasilkan nilai RMSE yang lebih baik. Kemudian diharapkan untuk penelitian berikutnya dapat memprediksi harga saham penutup selama beberapa hari ke depan berdasarkan keinginan user. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan perbandingan dengan algoritma lain untuk dapat mengetahui algoritma yang paling sesuai dalam memprediksi harga saham. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah perkataan ataupun perbuatan yang tidak mengenakan di hati Bapak, mohon dimaafkan. Demikian, sekali lagi demikian yang dapat kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.